Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian beserta keluarga kalian selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang diberikan selama PJJ itu menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat buat kalian dan kalian menjadi siswa-siswi, anak-anak yang soleh dan soleha, kita menjadi yang lebih baik serta kalau bisa makin sukses. Jangan lupa selalu diingatkan 5M 1D. M-nya kalian udah tahu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. D-nya, jangan lupa selalu berdoa, biar kalian diberikan kesehatan, dijauhkan dari COVID, dan semoga Indonesia ini bisa lebih baik, dan dijauhkan dari COVID, kita bisa bertemu tatap muka untuk tidak perlu PJJ lagi, jadi langsung bertatap muka, karena sudah hampir 2 tahun ya, kita nggak belajar dengan normal. Mudah-mudahan ya di akhir tahun inilah kita sudah bisa normal, biar bisa berjumpa lagi di sekolah. Oke? Untuk pagi kali ini kita akan membahas kisi-kisi untuk ulangan harian pertama, di mana nanti jam 1 soal akan diluncurkan dan kalian silakan mengerjakan sebisa mungkin dan semaksimal mungkin gini. Saya tidak menuntut kalian nilainya bagus, tapi dengan cara yang tidak baik. Jadi saya mau kalian mengerjakan semaksimal mungkin. Saya ngasih waktunya di situ sekitar 90 menit. Jadi satu soal itu 6 menit buat dipikirkan. Jadi nggak asal tebak. Diulangin, sehingga kalian bisa lebih maksimal. Jangan terburu-buru, jangan asal-asalan juga. Karena itu nanti nggak bermanfaat. Dan kalau nyontek, kalian nggak perlu nggak perlu nyontek nilainya biar dapat bagus dengan cara tidak baik, nggak perlu. Karena bukan nilai yang kita cari. Di sini adalah PJJ ini kalian dilatih untuk disiplin, untuk kejujuran, untuk rasa tanggung jawab. Jadi bukan nilai. Kalau nilai insya Allah semua guru kalian itu memberikan nilai yang terbaik buat kalian. Jadi kita juga tahu kemampuan kalian, tapi kalian berusaha semaksimal mungkin, kita juga guru memberikan nilai dengan rasa yang bertanggung jawab. Dan untuk kalian yang tidak mengikuti tugas-tugas yang tidak dikumpulkan atau beloman, bukannya saya tidak mau kalian mengulang, bukan. Tapi masalahnya waktu, kita terbentur waktu. Karena kita bertemu itu hanya seminggu 1 kali, sedangkan matematika harusnya seminggu 2 kali. Itu mepet banget. Jadi bagi kalian yang kekurangan nilainya, tidak perlu khawatir. Nanti akan dirapel aja. Jadi kalau ada tugas yang beloman, di cancel dulu aja. Jadi ngikutin aja yang ada, yang berjalan. Karena kalau untuk nilai nggak sulit lah. Tapi yang saya mau di sini saya terapkan tadi disiplin, tanggung jawab, dan kalian jujur. Itu aja yang saya minta. Nah untuk kalian pintar, insya Allah itu kalau selama kalian belajar, nanti kalian akan lebih pintar sendiri. Paham kalian semuanya? Bisa ya, saya minta jujur ya untuk kalian. Semaksimal mungkin, saya tidak memaksakan. Nah, nanti di esai, kalau untuk di esai, kalian boleh lihat buku. Pakai cara itu, nanti di-upload ke e-learning. Itu nanti belakangan. Jadi, untuk hari ini, PG-nya dulu. Nah, nanti esainya belakangan. Kenapa dipisah? Karena biar kalian lebih fokus. Oke? Kalau sudah, kita mulai. Sudah siap alat tulisnya? Sudah dong. Saya aja udah siap alat tulisnya. Masa kalian belum siap? Soal yang pertama, ini bukan, nanti soalnya diacak ya. Jadi soalnya ini diacak nanti. Share screen. Oke, sudah terlihat soalnya? Sudah pastinya. Soal yang akan saya keluarkan nanti seperti ini soalnya. Jadi ini soalnya campuran, bukan hanya KPK aja atau yang tambahan penjumlahan. Jadi dari semua soal-soal yang dari ujian-ujian yang akan saya ambil. Coba kalau kalian lihat nomor 1 sudah terlihat belum soalnya? Sudah, Bu. Oke, coba kalian hitung dulu soal nomor 1. Ya, langsung dihitung aja, dicoret-coret aja kertasnya kalian. Oh iya. Oke, langsung, nggak usah formil-formil kita. Karena ini kisi-kisi, jadi langsung aja. Soalnya langsung 12 dikali
Ingat, ada susunannya 15 plus min 10. Ayo, udah ada yang ketemu jawabannya? 12 dikali, buka kurung 15 plus min 10, tutup kurung, dibagi min 6, min 14. Ada yang ketemu belum? Ini pasti lama. Sekarang sambil kamu mengerjakan, kita bahas. Apa pertama kali yang saya kerjakan dulu? Apa yang pertama kali kita hitung? 15. Berapa? 15 plus min 10. 15 plus min 10, betul. Jadi ini dulu yang diselesaikan. Kenapa? Ingat susunannya, yang di dalam kurung terlebih dahulu. 15 plus min 10. Plus ketemu min jadinya apa? Lah, saya salah kerjain. Kalau udah di sini kalian mengerjakannya udah belepotan, nah udah pasti repot. Sekarang saya tanya, plus sama min ketemu jadinya apa nih? Plus kali min? Min. Nah, 15-nya turun, 10-nya turun. Nah, ini ditutup lagi, 12-nya tetap. Ini 12-nya jangan diapa-apakan. Kenapa, Bu? Karena dia udah angka yang udah bulat. Jadi selesaikan dalam kurung dulu. 15 diambil 10 berapa? 5. 5. Nah, ini udah ketemu. Langsung dihitung dulu nih. 12 dikali 5 berapa? 60. 60. Simpen yang ini 60. Nah, langsung kalian kerjakan ini dulu dalam kurung. Jadi, walaupun susunannya perkalian, pembagian di atas, tapi yang harus wajib kalian kerjakan itu tanda kurung terlebih dahulu. Min 6, min 14. Berapa jadinya? Min 6, min 14. Berapa? 20. Min 8. Nah, disitulah kalian salah. Berapa kali saya bilang? Min 6, min 14. Ngutang 6. Kan bacanya gitu kan? Ngutang 6. Ngutang lagi 14. Dari mana ada tanda plus? Di sini ada tanda plus nggak? Nggak ada kan? Tandanya semuanya negatif. Kenapa kalian bisa jadinya 8? Udah jelas-jelas min 6, min 14. Artinya kalian ngutang 6, ngutang lagi 14. Kenapa bisa jadinya 8? Nah, ngutang 6, ngutang 14. Jadinya berapa? 20 min. Min 20. Tadi di depan ini bernilai 60, di belakang min 20. Plus dibagi min. 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 60 dibagi 20. Min 40. 60 dibagi 20. 30. 60 dibagi 20. 30. 60 dibagi 20 ke 33. Oh iya. Ini Biasa. soal gampang. Soal gampang. Kalian tapi ceroboh. Perhatikan baik-baik. Ini di ujian nasional ini soal yang paling gampang, tapi sering banget salah. Kenapa? Dianggap remeh. Tahu nganggap remeh? Ah, gampang, langsung aja dihitung semua. Kalian lupa aturan pada matematika. Perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjakan dalam kurung. Kunci yang ketiga, jangan lupa tanda negatif min itu artinya kalian berhutang, kurang itu. Tanda positif artinya kalian penjumlahan, ditambah. Artinya kalian memiliki. Paham? Nah, sekarang 12-nya. Sekarang kita cek lagi. Perhatikan baik-baik. Ada yang bulat, 12. Diamkan saja. Yang harus kalian tandakan nanti, ini dikasih tanda lingkarin. Kenapa? Artinya itu selesaikan terlebih dahulu. 15 di sini bernilai positif. Nah, ini positif ketemu negatif, maka bernilainya negatif. Ingat, positif negatif ini bacanya dikalikan. Kenapa? Karena ada tanda kurung. Perkalian kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Perkalian kalau tandanya sama, hasilnya positif. Jadi, plus dikali min, min. Turunkan angkanya 15, turunkan angkanya 10. Nah, kalau sudah seperti ini, 15 diambil 10 tinggal 5. Baru turunin 12-nya. Nah, 12 dikali 5 itu berapa angkanya? 60. Nah, terus yang ini bagaimana? Lingkarin lagi. Ini gampang banget.
terbukti salah. Min 6, min 14. Bukan 8. Jelas-jelas di sini min 6. Kamu ngutang 6. Min 14, ngutang lagi 14. Kok enak banget jadi 8. Jadi kalau mengerjakan matematika pakai penalarannya. Ingat, selalu diingat. Min itu kamu ngutang, dikurangin, kurang. Positif itu artinya kamu milikin. Nah, kamu ngutang lagi. Ini kan logikanya kamu min lagi. Jadi kamu ngutangnya bertambah banyak. Jadi dibagi ngutang 6, ngutang 14, jadi ngutangnya 20. 60 dibagi 23, tandanya positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Sampai sini masih ada yang belum paham nggak? Lanjut apa diulangin lagi? Lanjut, Bu. Lanjut. Nanti nih kalau ada soal yang seperti ini, kalau angka kayak gini masih salah, saya pites-pitesin ya. Tapi bukan berarti nyontek nih. Jelas? Jelas. Lanjut. Nomor 2. Pada pukul 11, suhu udara di sebuah ruang penyimpanan daging negatif 36 derajat. Artinya suhu awal. Suhu yang pertama 36 derajat. Nah, selanjutnya apa lagi? Baca lagi. Karena mati lampu, karena mati lampu, mesin pendingin di ruangan itu naik. Suhunya ini naik. Setiap 30 menit naiknya 6 derajat Celcius. Berapakah besar suhu setelah 3 jam? Artinya suhu awal min 36 derajat Celcius ya. Suhu awal min 36 derajat Celcius. Sekarang kenaikan. Kenaikannya berapa? 30 menit naik 6 derajat. Ini mati lampunya berapa lama? 3 jam. Artinya banyak kenaikan, yaitu 3 jam dibagi 30 menit. 3 jam itu berapa menit? 1 jam berapa menit? 60 menit. 60 dikali 3 dibagi 30. Ini nggak usah dikaliin ribet. Ini gampangnya aja, 0 buang. 3-nya buang. Tinggal berapa angkanya? 8 dan 3. Bisa 6 kan? Nah, jadi naiknya itu dia 6 kali. Setiap 30 menit naiknya berapa derajat di sini? 6 derajat. 6. Naiknya berapa kali dia? 3 jam itu 6 kali. Jadi kenaikannya itu 6 kali dikalikan 6 derajat. 6 dikali 6 berapa? 36 derajat Celcius. Nah, suhu awalnya berapa tadi? Negatif 36 derajat. Naik. Sekarang saya tanya, kalau naik itu negatif apa positif? Positif artinya jadi suhu sama dengan negatif 36 derajat Celcius ditambah 36 derajat Celcius. Berapa jadinya? 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Jadi nanti kalau saat ulangan soalnya turun, artinya kalau turun itu kan menjadi dikurang negatif. Jelas? Jelas. Kalau pertanyaannya nanti selisih, kalau selisih itu perbedaan tidak ada negatif. Contoh gini, saya punya uang 100.000. Kamu punya uang 10.000. Selisihnya berapa? 90.000. Jadi tidak ada selisihnya negatif 90.000 itu nggak ada. Negatif selisih itu tetap bernilai positif 90 derajat 90.000. Jadi lihat soalnya di sini nanti. Soalnya apakah itu naik, turun atau selisih? Paham? Paham. Tinggal nih. Lanjut atau diulang? Lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut. Kalau lanjut. Selanjutnya, soal selanjutnya. Nah, ini udah sering nih. Coba dikerjain. Soal yang kemarin. Saya mau tahu. Lanjut, kerjain soalnya. Waktunya 1 menit. Saya pasang dari sekarang.
Ayo, harus pakai cara singkat kalian. Harus pakai ketemu cara kode-kodenya matematika. Udah ketemu? Cara penyelesaian pertama gimana? Cara singkat. Nah, ini kodenya kayak begini dulu. Kalau kalian ngerjain nggak kayak gini, pasti lama. Jangan ditulis soal. Ingat, soal itu bukan untuk matematika, itu soal bukan untuk disalin, tapi dibentuk ke dalam bentuk matematika. Sudah ketemu jawabannya? Sudah belum? Halo? Muridnya pada tidur kah? 600 Bu ya? Bukan. Kalau bentar. 20. Oke, ketemu dulu jawaban kalian, nanti kita cek. Sudah semuanya? Saya anggap sudah. Ada 1 menit lewat ini. Ada 2 menit. Benar skornya berapa? 5. 5. Tulis. Salah skornya berapa? 2. Minus 2. 2. Tidak dijawab skornya berapa? Minus Min 1. Min 1. Ini dulu nih. Nanti atau saat nanti kalian kelas 9 ujian, ada soal matematika dibentuknya bukan ditulis bentuk seperti ini. Tapi dibentuk disusun secara matematika. Rafael menjawab 120 soal dengan benar, maka tinggal dikali 120. Dan 15 soal terjawab salah, arti dikali 15. Soalnya ada berapa di sini? 150. 150 diambil 120, sisa 30. 30 diambil 15, sisa 15. Nah, ini dulu nih susunannya. Kalau susunannya kalian ini salah, dipastikan salah. Terlihat gak nih 15-15-nya? Terlihat, Bu. 12 dikali 5, cepat. 60. 60 sampai 0 belakangnya, 600. 15 dikali 2. 30. 30. Ada tandanya, Neng? Negatif. 15 dikali 1. 15. Tandanya ada negatif. Pertanyaannya skor, nilainya. Ada positif, ada negatif, tinggal dikurangin. 600 diambil 30, yaitu 570. 570 diambil 15 berapa? 555. Salah benar? Kalau yang salah, artinya kalian harus belajar lagi perkalian. Ingat itu. Kenapa pasti salahnya di sini nih? Ini nggak dikurangin atau ditambahin atau mengurangannya tidak teliti. Nah, disinilah. Sekarang saya tanya, ini soalnya gampang apa susah? Gampang. Kenapa kalau kalian salah pertanyaannya? Kalian tidak teliti. Ingat, ini cara menjawabnya kalau ada soal seperti ini, benar, salah, tidak dijawab. Skornya dimasukkan, terus banyak soal yang kalian kerjakan. Baru dihitung. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Pak Jono bekerja sebagai guru. Nah, setiap bulan ia menerima gaji sebesar 5.500.000. Sebanyak 12% dari gaji digunakan untuk membayar listrik. Sebanyak 1/5 bagian digunakan untuk membayar pendidikan. 3/5 bagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Jika sisa uang ditabung, berapakah jumlah yang ditabung? Ini kalau udah soal cerita seperti ini, kalian udah keder. Ih, banyak banget nih, ribet amat, pusing ah. Padahal ini soalnya tidak sulit. Sekarang kalian tandain. Ini kan pecahan kan? 1/5-nya. Ini pecahan. Ini pecahan 1/5. Ini pecahan juga 3/5. Sekarang 1/5 ditambah 3/5
Sama-sama penyebutnya 5 bukan? Kan tinggal yang atas. 3 tambah 1 Iya. berapa? 3 tambah 1 berapa? 4. 4/5. Artinya 4/5 udah terbuang duitnya. Artinya sisanya 1/5 dari uang. 1/5 ini akan dikurang oleh 12%. Jadi ada 2 cara penyelesaiannya. Cara yang pertama, kalian menghitung bagian-bagian masing-masing. 5.500.000, 12%-nya berapa? 1/5-nya berapa? 3/5-nya berapa? Atau cara kumulatif, dijumlahkan semuanya. Jadi pecahannya dijumlahkan, sisa 1/5. Sekarang kita tinggal hitung. 1/5 dari 5.500.000. 5 coret sisa 1. 5 sisa 1. Nolnya ada berapa? 5. Nah, begitu cara pembagian. Cara pembagian cepat, angkanya diperkecil. Jangan kamu hitung 5.500.000 ribet. 5 dibagi 5 aja 1. 5 dibagi 5, 1. Udah sisanya 0, taruh. Sisanya 1.100.000. Nah, 12%-nya dari gaji digunakan untuk membayar listrik. Artinya 12% dari 5.500.000 itu berapa? Tinggal dihitung. Paham nggak sampai sini? Bu, saya pengen nanya, Bu. Ya, saya jawab. Dapat 1/5-nya dari mana? Nah, kan 1/5 ini digunakan untuk membayar pendidikan. Udah dilihat? Untuk 3/5 digunakan untuk rumah tangga. Sekarang gini logikanya nih. Ibu kamu beli roti. Beli rotinya berapa? 1 kan? Beli rotinya 1. 1/5 dibagi buat kakak kamu. 3/5 buat adik kamu. Sisanya buat kamu. Nah, kalau 1/5 tambah 3/5 kan 4/5. Biar dapat 1 itu berapa? Pastinya 5 dibagi 5 berapa? 1. Jadi 5/5 diambil 1/5, diambil 3/5, sisanya 1/5. Nah, itu namanya soal AKM-nya, penalarannya. Nah, udah paham? Nah. Boleh diulang lagi, Bu? Oh, boleh diulang lagi. Ibu kamu membeli roti. Beli rotinya 1 nih. 1 itu didapatkan dari contoh. 2 bagi 2 berapa? 1. 3 bagi 3 berapa? 1. 5 bagi 5 berapa? 1. 1. Jadi ibu kamu beli roti 1. Berapapun asalkan angkanya sama, hasilnya 1. Diambil 1/5 buat kakak kamu. 1 diambil 1/5. Ya kan? Diambil 3/5. Jadi gini, ini roti 1. Diambil kakak kamu 1/5. Diambil lagi adik kamu 3/5. 1 ini kan bulat kan? Pecahannya di sini penyebutnya angka berapa nih penyebutnya? 5 kan? Biar dapat 1 itu kan 5/5. Diambil 1/5, diambil 3/5. 5 diambil 1. 4. 4 diambil 3. 1. 1/5. Nah, dari situ 1/5. Nanti nggak bisa langsung nih. Nanti pelan. Kita pakai Bu, cara kalau misalnya bawahnya angkanya berbeda, Bu? Ingat, pada penjumlahan bilangan pecahan, kalau angkanya berbeda, penyebutnya harus disamakan. 2/3 ditambah 3/5. Seperti ini kah? Penyebutnya harus sama. Ini 1-nya diemin dulu. Ikutin penyebutnya nanti. Jangan ikutin 3 atau 5. Tapi ikutin jadi 3 dikali 5 atau 5 dikali 3. 3 kali 5 berapa? 15. 5 kali 3 berapa? 15. Kalau yang bawah dikali 5, yang atas dikali 5. 2 kali 5? 10. Kalau yang bawah dikali 3, atas dikali 3? 2 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. 10 ditambah 9, 9 15. 15
Jadi bilangan pecahan kalau di jumlah itu penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Paham? Ini SD kelas 4 deh, kalau nggak salah atau kelas 5 nih. Oh, kelas 4 anak saya pas belajar ini pecahan. Nah, ini harus paham banget nih. Artinya nggak bisa nih langsung. Waduh, arti nilai ulangannya nanti repot nih. Kita bagi satu-satu aja ya. Tuh kan, cepet banget baru 3 soal udah mau habis waktunya. Nanti kalau misalkan keluar, kalian jangan keluar dulu ya. Biar nanti saya masuk lagi. Jadi biar langsung cepet. Ya, kita ulang lagi nih. Untuk yang soal ini. Tadi dulu. Untuk soal yang ininya, kita ulang lagi ya. Nah, ada soalnya seperti ini. Kita lanjut. Uang 5.500.000. Udah jelas di sini uangnya 5.500.000? Iya. Nah, 12%. Jadi kalian ngerjainnya satu-satu aja deh, nggak bisa langsung ini romannya. Jadi 12% dari 5.500.000 itu berapa? Coba dihitung, 12% dari 5.500.000 bisa nggak? Berapa? 5.500.000. 5.500.000, 12%-nya berapa? Ada yang ketemu? Pasti bingung lagi. Nggak usah bingung, 12% itu sama aja. 12% itu kan 12 per 100. dikali 5.500.000. 0 coret 2, 0 coret 2. Tinggal angka berapa? 12 dikali 5, 5, 0-nya 3. Begini bukan? Ya. Nah, ini kalau kayak gini, ngitungnya nggak usah bingung. Berapa? 60? 660. 600, Neng. 55 dikali 12 itu 660. Nih, cara ngitung cepat. Untuk kalian menghitung cepat. 12 dikali 5 berapa? 60. 12 dikali 5 kan 60. 50-nya jadi 600-an. 5-nya jadi 60, jadi 660. Ini harus bisa perkalian cepat nih kalian nih. Dan jelas dari sini, jadi 12%-nya ini udah terdapat 660.000. Sekarang 1/5. 1/5 dari 5.500.000. Coret, sisa 1. 5 bagi 5, 1. Nolnya sisa berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1.100.000. 1/5-nya nih, udah dapat 1.100.000. Nah, sekarang 3/5. 3/5 dikali 5.500.000. Ini sama aja dicoret, sisanya 1.100.000. Jadi tinggal 3 dikali 1.100.000. Hasilnya berapa? 3 kali 1? 3. 100 kali 3? 300. Jadi 3.300.000. Sisanya buat tabungan. Artinya uangnya awalnya berapa ini? 5.500.000. 5.500.000. 5.500.000 dikurang apa aja ini? Dikurang 660.000. Dikurang listrik 660.000. Dikurang apa lagi? Dikurang untuk membayar pendidikan 1.100.000. Dikurang untuk rumah tangga 3.300.000. Sisanya berapa? Berapa? Ayo hitung. 5.500.000 diambil 1, diambil 3, diambil 6. Lama sekali. Pasti ngitungnya lama. Lihat sini semuanya. Untuk pengulangan cepat. Ya, kelamaan itu. Ngitungnya gini, lihat sini, perhatikan. Uangnya berapa ini? 5.500.000 kan? Ini ngitung cara cepatnya. Yang uang pertama berapa? 1.100.000. Uang yang kedua 3.300.000. 3 ditambah 1. 4 juta kan? Hitungannya jutaan kan?
300 tambah 100. 400. 400. Sekarang langsung aja. 5 juta diambil 4 juta. Sisa 1 juta. Sisa 1 juta kan? Nah, terus 500 diambil 400. Sisa 100. 100. Nah, ini kan udah jelas nih 1 juta 100. Ini langsung aja 660 dibulatkan aja jadi 700. 11 diambil 7 sisanya berapa? 4, ya kan? 11 diambil 7 4 kan? Nah, untuk ke 700 itu kan 70 diambil 60 sisa 40. Udah. Jadi ngitungnya jangan disusun. Kalian udah SMP, udah nggak musim lagi kelamaan, udah di luar kepala ngitungnya. Jadi yang bulatnya dulu, yang jutaan dengan jutaan dikurangin yang jutaan. Yang ratusan dengan ratusan dikurangin yang ratusan. Nah, sisanya ini dibulatkan. Paham? Halo? Bu, kecepatan. Harus cepat. Nggak mau saya lama. Harus belajar perkalian. Kalian levelnya udah level MTS, SMP. Ini bukan ngitung lagi disusun 5.500.000 diambil 1.100.000 diambil kelamaan besok nyampe-nya. Jadi mulai ngitungnya di kepala. Jelas? Jelas. Nah, jadi nanti ulangan mulai belajar ngitungnya di kepala. Kan waktunya lama tuh, 1 jam 90 menit. Jawab-jawab aja dulu, nanti kan bisa kembali lagi kan. Nah, jadi kalian belajar dulu, ngetes otak kalian di kepala kalian ngitungnya. Jadi soal ulangan itu untuk melatih kalian semampunya. Jadi jangan asal tebak 10 menit selesai. Itu namanya mengarang indah. Oke, kita lanjut. Lanjut, kelamaan. Nah, soal yang ini. Nilai yang memenuhi dari bentuk. Nah, lihat. Min 315 ditambah min 18. Saya susun ya. Min 315 ditambah min 18. Nah, seperti ini. Ingat di sini plus ketemu min apa jadinya? Min. Min. Nah, di sini udah jelas nih. Nah, di sebelah sini diamin dulu nih. Yang ini diamkan saja dulu. Kalian selesaikan dulu yang di sebelah kiri. Ini tetap diamkan saja. Kenapa, Bu? Ini dulu rapihin. Baru pindahin. Ngutang. Nah, di sini pasti salah lagi. Min 315. Min 18. Artinya berapa? Min 333. Min 333. Ini kan sama-sama yang ditanyakan nilai Y. Berapa nilai Y-nya? Ini kan nggak ada Y-nya kan? Nggak ada unsur Y kan? Buang ke sebelah kiri. Negatif dibuang ke sebelah kiri menjadi Positif. positif. Positif berapa? Positif. Berapa nilainya? 147. 147. Itu nilai Y-nya. Tinggal dihitung. Min 333. Nah, di sini bacanya bingung lagi nih kalian. Min 333 plus 147. Ini bukan negatif 33 ditambah lagi 147. Bukan. Tapi pembacaannya ngutang 333 dibayar 147. Kenapa? Ini kan negatif. Kamu berhutang, kurang. Di sini positif 147. Atau bilangannya gini, garis bilangannya. Negatif kan di sini nih, 333. Positif 147. Artinya melangkah ke sebelah kanan. Sebanyak 147. Jadi kalau ada tanda negatif, perginya ke arah kiri. Kalau tandanya positif, perginya ke arah kanan. Nah, kalau kalian belum bisa, pakai garis bilangan lah. Bernalar. Jadi ada garis bilangan 0. Kalau soalnya negatif, artinya perginya ke arah kiri. Negatif. Kalau dia ada tandanya positif, maka perginya ke arah kanan. Nah, begitu. Jadi, ini nanti bisa dihitung. Dari negatif 33 melangkah 147 ke kanan, artinya semakin ke
kecil. 333 diambil 147. Berapa? Minus Minus 186. 86. Minus 164. Berapa? 64. Minus 186. Minus Negatif 108. Oke. Artinya udah mulai panas nih, udah mulai ngerti nih. Udah sampai sini udah paham soal yang ini? Udah, Bu. Lanjut